Ogi Artemus atau yang bernama asli Iwan Adi Saputra ini adalah seorang eskapologis atau ahli meloloskan diri. Tiap kali beraksi, Ogi selalu berhasil. Namun naas bagi dirinya, kali ini ia justru gagal. Keadaan Ogi sendiri saat itu memang tidaklah baik. Ia sudah lebih dulu menderita luka bakar yang berat saat latihan. Hal itulah yang belakangan menjadi penyebab gagalnya Ogi dalam melakukan aksi mautnya tersebut. Hal besar yang bisa membuat orang terperangah. Namun justru disinilah letak keistimewaan Jokowi. Tak perlu karya megah atau terobosan super wah. Bermodalkan kesederhanaan dan ketulusan, Jokowi sudah menebar rasa bahagia di setiap sudut hati warga yang dijumpainya. Seperti yang terjadi kemarin ketika Jokowi berkunjung ke perkampungan Betawi di Setu Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari anak-anak hingga kakek nenek, semua bebas memanggil namanya, bersalaman, dan meminta untuk foto bersama. Pak, mampir Pak. Ya, Assalamualaikum Bu. Saya sedang Pak. Ya. Lagi. Awas jangan kena bapak. Rasa khawatir sempat hinggap di hati masyarakat Betawi ketika Jokowi yang berasal dari suku Jawa dan Ahok dari etnis Tionghoa terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Mereka khawatir akan semakin terpinggirkan dari Jakarta. Namun kemarin Jokowi menegaskan bahwa dirinya justru datang untuk melestarikan budaya dan corak khas suku Betawi. Yang saya juga sudah minta agar masjid itu semuanya karakternya, dalamnya, semuanya nuansa karakter identitas Betawi. Tapi tidak di sini, di Jakarta Barat. Pasar-pasar, bangunan-bangunan kecamatan dan kelurahan juga yang baru atau yang lama mulai nampak depannya, fasad depannya juga diberikan aksen dan nuansa dan ornamen-ornamen Betawi. Karena saya sudah sampaikan bahwa Jakarta harus menjadi pusat kebudayaan Nusantara dengan tuan rumahnya Betawi. Jokowi tidak hanya sekedar mengumbar janji, ia bahkan secara langsung menunjukkan rasa cintanya untuk Betawi. Makanan khas Betawi yang disuguhkan ia santap. Bahkan bir peletok, minuman khas Betawi yang terbuat dari rempah-rempah langsung diminum. Satu botol habis di tenggak Pak Gubernur. Anget. Ini apa dijahe? Jahe kayu manis. Secang ada daun secang merah. Kesehatan. Secang ini yang bikin merah ini. Baru sebulan lebih menjabat sebagai gubernur, namun Jokowi sudah memenangkan hati warganya. Untuk pertama kalinya, warga Jakarta benar-benar memiliki seorang pemimpin yang sangat merakyat. Namun jangan salah menilai Jokowi sebagai pemimpin yang lemah. Meski cukup ramah, Jokowi juga sangat tegas khususnya kepada bawahannya. Sebagai gubernur, ia meminta wali kota, camat hingga lurah untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Saya ajukan 50 miliar Pak. Problem saya di kelurahan saya ini rampung, benar, rampung Pak. Saya lihat, rampung benar. Ya kalau saya lihat, saya nggak akan like and dislike, seneng dan nggak seneng. Nggak ada yang saya lihat prestasi yang melihat masyarakat. Jangan sampai saya turun ke lapangan, ada masyarakat yang bisik-bisik ke saya, Pak, lurahnya nggak pernah ke sini. Pak, camatnya belum pernah 5 tahun ke sini.
Oge Artemus, peserta The Master 5 mengalami kecelakaan saat melakoni aksinya. Wajah, tangan, dan kakinya terbakar. Seperti apa kondisi terkini Oge Artemus? Oge Artemus terbakar saat melakukan aksi meloloskan diri dari kobaran api. Salah satu peserta The Master Season 5 ini justru terperangkap. Ia terbakar hidup-hidup. Sekujur tubuhnya terluka. Muka, tangan, serta kakinya menjadi keganasan jilatan api yang membakar tubuhnya. Meski terluka parah, tapi untunglah nyawanya masih bisa tertolong. Ia langsung dilarikan ke UGD untuk mendapatkan perawatan medis. Inilah kondisi terkini Oge ketika kami menyambanginya di rumah sakit, tempat di mana ia mendapatkan perawatan intensif. Nahannya tuh juga bisa pusing sih. Kondisinya sekarang yang jelas sudah mulai membaik karena ya kemarin baru selesai dioperasi nih, baru selesai dikerokin semua kulit-kulit yang hitam-hitamnya. Sekarang sih basically udah lagi masa penyembuhan lah ya. Sebetulnya kata dokter sih masuknya tindakannya operasi karena dia dikelet nih. GR itu tingkat luka bakarnya tingkat 2. Sekarang luka bakarnya tingkat 4 setelah live show-nya. Jadi ya naik 2 lah. Mudah-mudahan saya hanya mengucapkan satu kata, cepat sembuh, terus berusaha. Oge Artemus atau yang bernama asli Iwan Adi Saputra ini adalah seorang eskapologis atau ahli meloloskan diri. Tiap kali beraksi, Oge selalu berhasil. Namun naas bagi dirinya, kali ini ia justru gagal. Keadaan Oge sendiri saat itu memang tidaklah baik. Ia sudah lebih dulu menderita luka bakar yang berat saat latihan. Hal itulah yang belakangan menjadi penyebab gagalnya Oge dalam melakukan aksi mautnya tersebut. Kontestan The Master mengalami kecelakaan pada saat latihan. Baru saja dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar tingkat berapa? 2. Mengalami luka bakar tingkat 2. Resiko yang terjadi tanggung jawab kamu. Karena saya mengatakan bahwa kamu boleh stop sekarang kalau kamu mau. Tergantung kamu. Bagaimana? Siap. Oke, siap. 1, 2, bakar. Jadi ada satu metode yang harusnya pintu itu harusnya dirobohkan langsung, tapi dia tendang dulu sehingga apinya itu masuk ke dalam. Gitu sebenarnya itu. Oke Artemus, pokoknya minggu ini lo harus tampil lagi di panggung The Master bareng sama gue. Cayo. Perjuangan Indonesia di ajang Piala AFF 2012 akan dimulai pada hari Minggu 25 November melawan Laos. Setelah menghadapi Laos, Bambang Pamungkas dan kawan-kawan akan menghadapi Malaysia dan Singapura untuk bisa lolos dari fase grup. Sanggupkah tim Merah Putih ini menjadi kampiun di Asia Tenggara? Saksikan perjuangan tim Merah Putih hanya di RCTI. Di tempat lain, artis Korea pendukung film Hello Goodbye tiba di Jakarta. Kedatangan Eru ke Indonesia ini guna melakoni promo film yang dibintanginya bersama Atika Hasiholan dan juga Rio Dewanto. Actually, I joined the movie. It's really few parts. It's really little parts, so I cannot explain that much. But it was really a new experience to me. And it's my first movie in my life.
Dukung Timnas Indonesia di ajang AFF yang akan bertanding melawan Laos Minggu 25 November 2012. Disiarkan secara langsung dari Bukit Jalil National Stadium Kuala Lumpur pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, eksklusif hanya di RCTI. Pemirsa, simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai Jumat pukul 14.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.